Nabi yang kasih tahu, kalau anna rajulan baina sofana baina rukni wal magom. Ada orang dia berdiri di antara rukun dan magom. Dia ibadah, sholat, fasoma wa sholat. Dia sholat di situ, fasolla wa soma. Dia sholat di situ, dia puasa di situ. Ahli ibadah, kerjaannya ada di Masjidil Haram, tinggal di situ. Kerjaannya hanya sholat, kerjaannya hanya puasa. Summa mata. Tapi akhirnya dia mati pada saat itu, wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad. Hal keadaannya itu, hal keadaannya dia dalam membenci keluarga Nabi besar Muhammad. Waktu mati, hidupnya pernah nyakitin keluarga Nabi Muhammad. Apalagi sampai fitnah yang keji, dikata berdusta, difitnah dengan kata berzina dan sebagainya. Dengarkan, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Summa mata, dia mati, wa huwa mubghidun li ahli baiti. Keadaannya benci, dakhalan nar, pasti masuk dalam neraka. Tes. Coba dulu, coba. Kagak ngomong ini pada ketawa ya. Sebelum salam, kira-kira saya mohon aja buat anak-anak jangan ngobrol ya. Terbiasa kalau ngobrol sendalnya hilang. Kayak anak saya. Dan yang kedua, buat remaja atau bapak-bapak yang lagi ngerokok, rokoknya jangan dimatiin, dikantongin aja. Ya, saya ngerokok juga, cuma dibiasakan karena Anda lihat di mana-mana maulid ketika berlangsung, baik lagi baca maulid ataupun lagi ada ceramah, itu lagi ngerokok pada itu diangkat tar keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini salah satu adab ya. Jadi Anda kasih tahu apa yang Anda dapat dari guru-guru Anda. Nanti kalau udah selesai, jangankan ngerokok, kita nabun. Ya enggak? Ya, Anda berani bicara karena Anda ngerokok. Jadi dimatikan dulu. Kenapa? Karena Imam Malik itu ketika nulis hadis Nabi aja nulis, apalagi saya mau bicara hadis-hadis Nabi. Takutnya saya bicara hadis Nabi ayat Quran, bukan kita dapat berkah, malah dapat laknat dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita dengerinnya sambil ngerokok. Karena Imam Malik rahimahullah Ta'ala, guru Imam Syafi'i, kalau lagi nulis hadis Nabi itu berwudu dulu, kemudian sholat, habis sholat baru. Dan beliau di tanah Madinah tidak pernah pakai sendal. Kenapa? Karena malu kalau pakai sendal di tanahnya di mana dikuburkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ntar kalau udah selesai, jangankan ngerokok, benar gak? Petasan kita nyalain boleh, ya, taruh di mulut dah. Orang yang nggak tahu saya nih, wah Habib anti rokok. Enggak, saya ngerokok juga. Tuh rokok saya udah 2 bungkus disediain. Asem juga, cuma saya tahan. Kalau puasa 13 jam kuat, iya gak? Saya ceramah paling jam 4 pagi selesai. Udah siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para asatiz yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus guru kita bersama Majelis Taklim Kolong Langit. Ya tahta sama artinya apa? Di kolong langit ya, yaitu tahta sama guru kita Al Ustadz Ilyas Ruhiyat.
dan juga Ustadz Syafi'i yang mudah-mudahan beserta keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, amin ya rabbal. Juga ada guru kita Al Ustadz Aib Saifuddin, alhamdulillah hadir, dan juga para asatizah yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namanya, juga ibu-ibu juga saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Kalau disebutkan satu saya nggak tahu, dua bisa sampai subuh. Ibu-ibu kan kalau ditanyain bukan namanya aja, pekerjaan saya apa, Bib? Tanya lagi, alamatnya di mana, Bib? Baik. Tadi guru kita sudah menyampaikan kita menghadiri majelis daripada maulid ini tidak lain karena cinta. Selain cinta ada namanya syukur. Kalau Betawi bilang suka tasyakuran. Bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Betawi bilang kata maulid, ada juga maulud, benar gak? Kalau maulid bisa isim makan atau isim zaman. Kalau maulud isim maf'ul. Maulid, iya, tempat di mana beliau dilahirkan atau zamannya beliau dilahirkan. Kalau maulid adalah yang dilahirkan, yaitu siapa yang kita rayakan? Yaitu pemimpin dunia akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, mau maulid mau maulud, yang penting kita hadir khusyuk, ingin mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Kenapa kita disuruh bersyukur? Jangankan kepada Nabi yang menyelamatkan kita dunia akhirat, bapak ibu kita yang melahirkan kita wajib kita bersyukur. Orang baik ame kita disuruh bersyukur. Coba kita punya teman baik banget, pasti apa yang kita ucapkan? Syukur. Habib bukan syukur kepada Allah, iya, tapi semuanya Allah lakukan, Allah perintahkan untuk kita bersyukur kepada manusia. Sebab nilai-nilai manusia yang bersyukur kepada Allah tandanya adalah pandai bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu Nabi mengatakan lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak syukur kepada Allah. Jadi kalau mau lihat orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah adalah orang yang nggak pernah punya rasa syukur kepada manusia. Ame bapak, ame emak ngelawan, berarti dia nggak syukur, berarti dia tidak syukur kepada Allah. Udah tanda. Kalau dia nggak bersyukur kepada Nabi, berarti dia nggak bersyukur kepada Allah. Itu Nabi yang katakan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada makhluk Allah, kepada manusia, berarti tidak syukur kepada Allah. Lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tuh dijawab, barang siapa yang tidak syukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita bersyukur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi perlu catatan. Kita bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin kita kenal Nabi kalau bukan dari guru-guru kita, maka kita harus bersyukur juga kepada guru-guru kita. Jadi berkaitan, makanya jadi orang biar pandai-pandai bersyukur, biar baik sama orang. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan kita dunia akhirat? Bahkan ketika kita mau wafat aja, ketika di sakratul maut kita itu udah nggak begitu berasa sakit dibandingkan sakit yang aslinya dicabut nyawa. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh Habibuna Muhammad SAW. Nabi waktu sakratul maut mau dicabut nyawanya itu berasa sakit. Makanya tahan ya Israel, begini rasa sakitnya dicabut nyawa. Kata malaikat Israel, iya begini. Apa kata Nabi? Kalau kita begitu kan takut, mikirin diri sendiri. Nabi nggak pernah mikirin diri sendiri, yang dipikirin umatnya.
Kalau kita sayang sama Nabi, manusia, seluruh manusia dikumpulkan dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, sampai manusia terakhir, untuk cinta sama Nabi, Nabi lebih cinta kepada umatnya. Kalau kita dibilang rindu sama Nabi, Nabi jauh lebih rindu kepada kita. Nabi mikirin umatnya, sampai ketika dicabut nyawa, kata Nabi, tumpahkan semua rasa sakit umatku ketika sakaratul maut, tumpahkan kepada saya semuanya. Nabi yang belain kita. Jadi dari dunia dibela, sampai ketika sakaratul maut Nabi masih bela umatnya, sampai nanti ketika di hari kiamat Nabi yang bela. Kalau yang nggak punya dosa sih ya udah gak bisa kasih syafaat, tapi ini syafaat Nabi buat orang yang punya dosa besar. Sampai Nabi katakan, syafaati syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang yang punya dosa besar kepada Allah Ta'ala. Syafaatku untuk orang yang punya dosa besar. Ummati analaha analaha. Umatku sini. Orang pada kabur semuanya. Yang kita agung-agungkan orang partai nggak nolong kita di yaumil kiamat. Presiden nggak nolong kita. Bahkan belum tentu orang tua kita bakal nolong kita. Bahkan teman-teman dekat kita belum tentu nolong kita. Bahkan nabi-nabi aja berlepas diri ila nafsi. Nabi Adam menjawab nafsi. Nabi Nuh menjawab nafsi. Nabi Ibrahim menjawab nafsi. Sendiri. Tapi Nabi Muhammad yang mengatakan analaha umatku sini. Semua disuruh datang sama Nabi. Nabi yang bukain kunci sorga nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Makanya orang semakin cinta sama Nabi, semakin rasa syukurnya kepada Allah. Jadi nggak usah pakai diajarin untuk bersyukur kepada Allah, cukup cintai Nabi dengan niat yang murni, yang tulus sebesar-besarnya kepada Nabi. Itu menandakan berarti dia cinta kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu sahabat punya rasa syukur kepada Nabi radhiyallahu anhum. Maka dia bertanya, orang yang punya syukur nih suka bertanya nih, Bu, bener gak? Nih ibu, kalau orang baik sama kita nih, ya, nih anak-anak nih, kalau orang baik sama kita ngomong apaan? Makasih. Kemudian ada gak omongan begini nih, kira-kira saya bisa balas apa ya? Lah orang udah baik banget. Kalau manusia baiknya bisa keukur. Kalau Nabi nih Masya Allah udah gak kehitung, Bu. Kan saya bilang dari hidup sampai mati, nanti sampai dibangkitkan, sampai masuk surga, Nabi mikirin kita. Tuh orang jiwanya tuh sahabat tahu diri, makanya nanya sama Nabi, apa yang bisa kami balas ya Rasulullah? Jangan nyawa, lebih dari nyawa ya Rasulullah. Nabi nggak jawab. Nabi tunggu perintah Allah. Sampai datangnya apa? Wahyu Allah Ta'ala dalam asbabun nuzul tuh sahabat bertanya, apa yang kami bisa balas ya Rasulullah? Allah ajarkan dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil gurba. Kata Allah Ta'ala, katakan ya Muhammad kepada umatmu. Ngaku umat gak nih? Ngaku umat Nabi gak? Ngaku umat Nabi gak? Kayaknya lapar, udah tutup dah. Katakan kepada umatmu, ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajron. Tidak aku minta upah atas kalian. Ini Allah yang ngajarin Al-Quran. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, tidak aku minta upah atas kalian. Lihat Nabi Muhammad nggak pernah minta upah, nggak minta fulus, nggak minta imbalan, nggak. Allah yang ajarkan illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kalian kepada keluarga Nabi Muhammad, kecuali kecintaan kalian kepada cucu-cucu Rasulullah. Tuh Rasulullah mintanya itu doang. Cukup kalian cintai keturunannya, jangan dibenci. Itu Nabi yang ajarin. Dapat dari mana? Dari Allah. Bu, kira-kira nih Bu ya, punya anak gak? Punya cucu gak? Ya taruh kalau punya cucu atau punya anak ya. Biasa kalau punya cucu lebih sayang lagi tuh. Ya udah biasa tuh. Ya, begitu memang cucu deket banget sama nenek. Semakin jauh semakin deket memang.
Makanya ketika punya anak lagi tuh sayang banget, seperti Rasulullah kepada Sayyidina Hasan dan Husin radhiyallahu anhum. Begitu sayang. Itu wajar kemanusiaan. Apalagi Nabi Muhammad yang punya sumbernya cinta. Punya sumbernya cinta. Kira-kira kalau anak kita disayang sama orang itu tuh Bu, dibaikin, paham nggak nih? Dibaikin, disayang. Kira-kira kita sayang nggak sama itu orang? Kita hormatin nggak? Tapi kira-kira kalau anak cucu kita dibenci, difitnah, dikatain, kira-kira marah gak kita? Marah. Jangan macem-macem. Ya, jangan macem-macem. Ini saya kasih kabar gembira dan kabar ancaman. Kalau kabar gembiranya kata Nabi, man sona'ah li ahadin min ahli baiti yadan, siapa yang berbuat baik kepada keturunanku, kepada keluargaku, kafa'tuhu yaumal qiyamah, aku yang jamin nanti di hari kiamat. Nabi nggak peduli dosanya ini manusia gimana. Nabi yang katakan kafa'tuhu yaumal qiyamah, saya yang akan jamin ini orang yang berbuat baik waktu di dunia kepada keluargaku. Tapi kalau berbuat jahat, Nabi kasih tahu. Saya kajar kitab Ihyaul Mayyit di Fadhail Ahlul Bait, belum kitab-kitab lain. Karena anjuran dari guru saya dulu di tahun 90, beliau udah bilang, biar kata Habib kalau tentang zuriat Nabi bicarakan, karena itu hak dari Allah. Ini ilmu tauhid. Semua kitab-kitab tauhid kalau membahas Rasulullah pasti membahas Ahlul Baitnya, membahas Ahlul Baitnya. Jadi membahas tentang habaib ini adalah ilmu tauhid. Kenapa? Karena bersangkutan kepada Nabi. Nabi bersangkutan kepada Allah. Ahibbullaha lima yaghdukum bih min ni'amih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Allah. Kata Nabi nih, cintain Allah yang telah memberi kamu makan, yang memberikan kamu nikmat-nikmat. Cintain Allah. Mau kemana lagi? Yang kasih kita semua siapa? Allah. Yang kasih nikmat siapa? Allah. Yang kasih kehidupan siapa? Allah. Ingat Allah Tuhan kita yang memberikan segalanya. Nabi kasih tahu, ingat cinta Nabi, cinta Allah. Kemudian ahibbuni lihubbillah. Kata Nabi, cintai aku demi kecintaan kalian kepada Allah. Artinya orang dusta ngaku cinta Allah, Nabi ditinggalin, sebab tidak mungkin kalian kenal Allah kalau bukan melalui Nabi Yuna Muhammad. Paham enggak nih? Ini ilmu nih. Cintain Allah yang memberi nikmat kepada kalian, kemudian cintai aku demi kecintaan kalian kepada Allah. Ini bahasa demi nih yang dipakai sama anak muda. Demi ya. Demi. Kemudian lanjut Nabi, ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai keturunanku, keluargaku, kerabatku demi kecintaan kalian kepada aku. Tuh kata Nabi. Jadi kalau benar ngaku cinta sama Nabi, cinta sama ahlul bait Nabi. Jadi kalau ada orang sok-sokan ngomong aku cinta Nabi, bikin maulid pakai sorban, ngaku ahli sunnah wal jamaah, benci kepada keluarga Nabi, itu namanya pendusta. Banyak hadisnya, saya nggak buka, waktu bisa sampai jam 5 sore nih. Balik lagi jam 5 sore. Di akhir nih, ya, karena udah malam siang. Nih, yang peduli nih ya, mau pakai sorban, mau ulama, apalagi artis, saya nggak mau ngomongin. Ya, saya nggak mau ngomongin, sebutin namanya, rugi waktu saya. Saya nggak mau kenal orang-orang begitu. Ingat, ada azab Allah Ta'ala atau ada hidayah dari Allah Ta'ala, itu urusan Allah. Saya nggak doain, jelek juga enggak, bagus juga enggak. Saya selalu kalau ada urusan saya serahkan kepada Allah. Tuh saya tuh, orang jelek sama saya enggak supaya dapat hidayah, kagak, gue bukan nabi. Bayan diceritain hidayah. Dilaknat saya juga enggak begitu. Karena saya bukan tukang pelaknat, habaib bukan tukang laknat, bukan tukang doain orang yang jelek. Kenapa? Saya serahkan urusan kepada Allah. Jadi saya nggak berani ngelangkahin Allah.
Kalau Allah kasih hidayah, dia jadi baik sama kita. Kalau kagak, ya sudah. Ya namanya dunia dikasih sama Allah Ta'ala, nanti akhirat cuma dua kok tempatnya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Hanya dua tempat kita. Kalau nggak sorga, neraka. Kalau nggak neraka, sorga. Nih, ya, kelas artis, kelas ulama nggak dipandang sama Nabi, nggak dipandang. Kalau anna rajulan, ini di dalam kitab Ihya Ulmaid yang mengambil dalam kitab Mujma' Kabir, dalam kitab Mustadrak, dalam kitab hadis yang sahih. Bukan main yang doib saya nggak kenal. Yang sahih kan dikit-dikit orang dikit-dikit sahih mulu. Ya. Silakan tuh di dalam kitab tersebut, walau anna rajulan, seandainya seorang laki-laki sofana baina rukni wal magom, sofana baina rukni wal magom, dia berdiri di antara rukun dan magom. Tahu rukun dan magom? Ya nggak tahu, orang belum pernah pergi haji. Udah pernah umroh belum? Belum. Antara rukun Yamani dan magom Ibrahim ada tempat namanya Multazam. Pernah dengar? Multazam, tempat yang paling mustajab. Kalau ibu-ibu lihat tuh di Ka'bah pada cium apa, Hajarul Aswad tuh dekat situ tuh. Ibu kalau doa kajem di situ, maka kalau lagi sono doa, ya Allah biar kontrakan saya ada 100, mobil 30, rukun dan makom. Kalau anna rajulan sofana baina rukni wal magom, fasolla wa soma, di sana dia sholat dan dia puasa. Masya Allah. Di Nanggerang sholat di masjid bukan di rumah, di masjid kan banyak afdol. Sekali sholat satu, kalau di Masjidil Haram 100.000. Makanya Habib Rizik mendingan nggak pulang kalau beliau mau, tapi karena cinta kepada Indonesia, karena cinta sama Indonesia, pulang dimusuhin di sana aman. Sholat 100.000. Saya mau tinggal di Mekah, mau tinggal di Madinah. Madinah 10.000. Kalau di Mekah nih kita sembahyang, di Mekah bukan di depan Ka'bahnya aja, tanah haram itu Mekah. Walaupun di luar kota masih bukan di masjidnya, di halaman masjid kita sembahyang, walaupun di depan hotel, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, 100.000. Jadi kalau di Nanggerang kita sholat 100.000 kali di masjid, nggak sampai umur kita. Nah sehari 5 kali aja sendiri, berapa ribu tahun kita mesti hidup. Lihat, jadi orang yang sembahyang di Mekah nggak bakal tertandingin sama orang Nanggerang, nggak bakal tertandingin udah, nggak bakal. Jauh gak? Apalagi yang benci di Indonesia. Nabi yang ngasih tahu, falau anna rajulan baina sofana baina rukni wal magom. Ada orang dia berdiri di antara rukun dan magom, dia ibadah, sholat, fasomma wa sholat, dia sholat di situ, fasolla wa soma, dia sholat di situ, dia puasa di situ, ahli ibadah, kerjaan ada di Masjidil Haram, tinggal di situ, kerjaannya hanya sholat, kerjaannya hanya puasa, summa mata, tapi akhirnya dia mati pada saat itu, wa huwa muqbidun li ahli baiti Muhammad. Hal keadaannya itu, hal keadaannya dia dalam membenci keluarga Nabi besar Muhammad. Waktu mati, hidupnya pernah nyakitin keluarga Nabi Muhammad. Apalagi sampai fitnah yang keji, dikata berdusta, difitnah dengan kata berzina dan sebagainya. Dengarkan, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Summa mata, dia mati, wa huwa mubghidun li ahli baiti. Keadaannya benci, dakhalan nar, pasti masuk dalam neraka. Sholat tuh, puasa di depan masjid. Apalagi nggak puasa, ya apalagi ecek-ecekan, ya udah hati-hati. Saya cuma nasihatin, jangan andai kata ada kesalahannya aja juga jangan. Itu zuriat Nabi kan manusia, pasti ada salah, bukan Nabi. Tapi ujian buat kalian, sampai mana cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ini ujian buat kita. Kita nggak di hadapan Nabi. Kita kenal Nabi dari mana kalau bukan dari zuriat Nabi yang datang ke Indonesia. Jadi nggak ada tuh orang Arab pendatang, orang Arab ini Habib pendatang, nggak ada. Saya kasih ilmu lagi, Nabi diutus oleh Allah ke tanah Arab bukan mengarabkan orang Islam, tapi mengislamkan orang Arab. Paham nih? Dan begitu juga di Indonesia, bukan Islam di Nusantara kan, tapi Nusantara diislamkan.
Paham nih? Ya. Ntar kalau itu dibalik nanti. Ntar Islam India, Islam Nanggerang, Islam Tanjur Halang, beda-beda. Nggak bisa. Islam ya Islam sudah. Nah, hati-hati, ujung-ujungnya bukan benci Arab lagi, tapi benci kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benci Arab aja nggak boleh. Ini hadis banyak saya punya. Bugdu Bani Hashim wal Ansar kufrun. Orang yang benci Bani Hashim, bukan Rasulullah lagi, Bani Hashim lebih di atasnya. Muhammad bin Abdillah bin Abdul bin Hashim, di atasnya, apalagi keturunan Rasulullah. Siapa yang membenci, siapa yang membenci keturunan Bani Hashim termasuk Rasul dan keturunannya dan orang Ansor, kufrun, kafir dia. Wa bugdul Arab, dan yang benci orang Arab nifaq, munafik. Hati-hati, jaga lisan kita. Tapi Habib ada yang begitu, kita jangan ikutin. Paham gak ya? Jangan ikut, udah. Ya cintain aja karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kita kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Kalau yang lebih dahsyat nanti bahaya lagi. Orang yang benci itu ada 3 hal. Nanti insya Allah kapan waktu ngaji makanya di sini. Ya saya akan kasih tahu tuh. Ada 3 golongan emang yang pasti benci kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak buka saatnya. Nanti ngaji di sini saya kasih tahu. Jadi siapapun ini 3 golongan, mau gimana emang bakal benci. Nah kalian masuk gak 3 golongan? Di antaranya anak zina. Itu aja dulu. 2 lagi masih ada. Ya jadi kalau anak zina begitu kerjaannya. Jadi kalau dia benci, dikasih tahu masih benci, ya udah. Tapi ingat, kita nggak nuduh orang. Ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan benci lagi nih dalam hadis, bukan benci. Man lam ya'tarif haqqa itrati wal ansor. Barang siapa yang tidak mengetahui haknya keluarga Nabi, keluargaku kata Nabi, nggak kenal. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kalian kenal. Ngaji makanya ya. Ngaji ini hadis jarang orang keluarin nih. Dalam kitab Ihyaul Mayyit lil Imam Suyuti rahimallahu taala rahmatan abror, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam ya'rif, siapa yang tidak kenal haqqa itrati, hak keluargaku, wal ansor, dan orang-orang ansor, fahuwa li ihdas salas, maka dia orang tersebut salah satu dari 3 golongan. Imma munafik, apakah dia orang munafik? Wa imma lizinyah, apakah dia hasil dari anak zina? Yang ketiga li ghairi tuhur, ai hamalatuhummuhu li ghairi tuhrin, yaitu atau anak hasil hubungan yang dulu bininya diembat dalam keadaan haid, dalam keadaan belum suci. Antara 3 golongan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Kalau benar-benar kita cinta, jangan sampai mati kita kebencian kepada keluarga Nabi besar Muhammad. Tapi kalau kalian cinta, kafatuhu, saya akan jamin. Percaya, ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Nabi yang bakal jamin kalian kalau kalian punya kecintaan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jaga lisan saya, jaga lisan kita. Anda nggak minta pembelaan, Habib Rizik nggak minta pembelaan, kagak. Mereka punya Allah Subhanahu wa taala, saya punya Allah taala. Nggak ada yang demen juga nggak jadi masalah. Cuma ngasih tahu, jangan sampai lisan kita cacat karena ada kebencian kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai ulama, mencintai habaib, dan juga mencintai daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.